Saya yakin ramai yang sudah tahu militer Indonesia adalah yang paling kuat ataupun antara yang paling kuat di dunia, iaitu ketangga ke-16 di dalam dunia. Tetapi ada juga negara di belakang Indonesia yang sentiasa rapat, yang sentiasa membantu jika Indonesia diserang oleh musuh Indonesia. So, negara apakah itu guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa guys? Supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimahukan oleh Allah. Jadi rugilah kita jika diberikan umur yang panjang dan kesihatan yang baik, kita tidak memenuhi ataupun beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Taala. Okey, bagi anda yang baru saja menemui Brozul Channel ini, inilah Brozul Channel yang ketengahkan tentang reaction tentang Indonesia, keindahan Indonesia, kebaikan Indonesia, makanan yang enak-enak, presidennya yang baik, orangnya yang baik-baik, alutsistanya, militernya, tempat wisatanya, semua saya reactionkan di Indonesia ataupun tentang Indonesia. Tapi jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Brozul Channel guys. Begitulah lebih kurangnya guys. Okey, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi daripada Khusus Militer. Kini subscribernya adalah 570,000. Wow, banyak, setengah juta lebih. Anda boleh pergi ke channelnya, tekan subscribe, klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Khusus Militer, kerana ia bagus kan, banyak mengetengahkan tentang berita-berita alutsista militer yang ada di Indonesia. Anda tak perlu dengar radio, anda tak perlu tengok TV. Pergi ke Khusus Militer, sudah cukup untuk anda mendapatkan berita yang terkini. So, tajuk yang kita nak reactionkan adalah seperti intro yang saya katakan tadi. Wow, negara ini militer Indonesia ditakuti kerana Rusia. Bagaimana video dan bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Marikai. 2000 years later. Okey, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama tonton dengan kiraan 1, 2, 3. Khusus Militer. Syap. Победы! Ура! Hura. 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 Tak tahu apa makna hura. Saya sebut je. Hari ini akan membahas Rusia siap membantu militer Indonesia jadi terkuat di belahan bumi selatan. Ya. Karena sejarah ini bos. Di tengah perang dingin, Indonesia muncul sebagai macan Asia. Macan Karisma Asia Presiden guys. Soekarno mengalihkan perhatian dunia pada sebuah negara kepulauan yang belum lama merdeka. Bagaimana Presiden pertama Indonesia berhasil merebut hati Uni Soviet? Nah, pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev menceritakan kesannya terhadap Indonesia dan Soekarno. Ini dulunya berita guys Bagaimana Pada baiknya Uni Presiden Soviet Amerika pula. Tulis Presiden Soekarno, Presiden Indonesia Indonesia. dengan Presiden Rusia dulu. Nah, di bawah kepemimpinan Stalin, bapak kalian, Uni Soviet sama sekali tak punya ketertarikan terhadap Indonesia. Selama bertahun-tahun berhubung. Okey, iklan sebentar guys. Okey, kita skip ya. Hubungan dengan Bapak Stalin, ia tak pernah sekalipun berbicara tentang Indonesia atau menunjukkan apa ia ketahui mengenai negara Indonesia. Ya. Secara perlahan Indonesia mulai menarik perhatian Uni Soviet. Hubungan diplomatik antara kedua negara terjalin saat Bapak Stalin masih berkuasa, menurut Khrushchev. Indonesia layak mendapat perhatian Uni Soviet karena negara itu adalah negara yang sangat besar, indah, makmur, multi etnis dan terdiri dari ribuan pulau dengan populasi kala itu mencapai lebih dari 100 juta jiwa. Wow, 100 juta orang Kunjungan Soekarno ternyata betul-betul meninggalkan kesan mendalam.
Uni Soviet atau Rusia itu langsung menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Khrushchev bahkan mengakui bahwa ia sangat-sangat menyukai sosok Soekarno. Selama berada di Uni Soviet, Soekarno menggarisbawahi prinsip-prinsip kebijakannya yang menekankan pada netralitas dan tak berpihak pada Baik blok betul militer lah hubungan manapun. mereka dulu hingga sekarang lah. Nah, pada waktu itu Indonesia sangat membutuhkan alutsista kelas berat yang mematikan untuk memerangi Belanda. Pada waktu itu hanya negara Uni Soviet saja yang membuka penjualan alutsista ke Indonesia. Lalu Presiden Soekarno gusar begitu mendengar kapal induk Belanda memasuki Irian Barat. Hubungan Indonesia dan Belanda makin panas menuju ke arah perang. Lalu Soekarno mengutus Jenderal Nasution pergi ke Rusia atau Uni Soviet untuk membeli alutsista kelas berat itu. Oh, rupanya Presiden Soekarno pergi ke Rusia pada waktu itu adalah untuk membeli senjata kerana waktu itu memang kita pun tahulah bagaimana perlunya Indonesia membeli senjata untuk kelengkapan negara. Bagi Jenderal Nasution, orde itu ibarat menjilat ludah sendiri. Pemerintah Uni Soviet sebelumnya telah menawarkan bantuan militer untuk menjual alat utama sistem persenjataannya kepada militer Indonesia. Tawaran tersebut disampaikan Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev dalam lawatannya ke Indonesia pada tahun Februari 1960-an. Namun atas permintaan Angkatan Darat, tawaran pemimpin Uni Soviet itu ditangguhkan. Karena Jenderal Nasution masih berkeyakinan senjata berat yang dibutuhkan dapat diperoleh dari negara Amerika Serikat. Nah, Uni Soviet atau Rusia itu membuka jalan pembelian alutsista kelas berat ke Indonesia. Tapi Jenderal Nasution itu waktu itu masih mendahulukan alutsista dari Amerika untuk memerangi Belanda. Pada Oktober tahun 1960-an, Jenderal Nasution mencoba melobi Amerika untuk memperoleh senjata berat ofensif. Walhasil, Jenderal Nasution pulang dengan tangan yang hampa. Waktu itu Presiden Amerika enggan menjual persenjataannya kepada Indonesia lantaran terikat persekutuan bangsa-bangsa dengan Belanda dalam fakta Amerika tak nak jual Atlantik Utara NATO. Bagi Presiden Soekarno tiba saatnya menempatkan Okey, kita start balik. Uni Soviet sebagai kekuatan penyeimbang. Jenderal Nasution diutus ke Rusia pada akhir Desember 1960-an. Selama seminggu proses negosiasi, persetujuan pembelian senjata berhasil rampung pada 6 Januari 1961. Diplomat kawakan Genis Harsono dalam cakrawala politik era Soekarno mencatat kerjasama militer itu tertera dalam piagam untuk membela perdamaian dan persaudaraan di Asia Tenggara. Di Moskow atau di Rusia atau di Uni Soviet, Jenderal Nasution mendapat pelayanan yang menyenangkan dari pemerintah Uni Soviet. Kesempatan berpidato di Istana Kremlin digunakan Nasution untuk menyatakan terima kasihnya. Jenderal Nasution juga mengapresiasi sikap persahabatan dan ditunjukkan Nikita Khrushchev terhadap Iklan lagi sebentar Are kan? you too young or too late to start investing? In the 20s, you say, I'm so young, I need to have more saving first Okey, before I kita start skip. investing. dirinya. Saya menyatakan bahwa negara Indonesia dan Uni Soviet mempunyai ideologi dan sistem yang berbeda. Yang satu adalah Pancasila dan yang lain adalah Marxisme. Namun terjadi kerjasama yang erat dengan dasar politik yang sama, ialah anti-kolonialisme, kata Nasution di hadapan petinggi pemerintah Uni Soviet. Misi Nasution pulang ke Indonesia dengan membawa peralatan tempur senilai 450 juta dolar. Nah lo, itu semua doang. Mekanisme pembayaran dilakukan secara kredit berjangka 20 tahun dengan bunga 2,5%. Kebutuhan Angkatan Laut dan Angkatan Udara menempati slot utama dalam agenda pembelian tersebut. Nah, yang terbesar ialah untuk Angkatan Laut, ungkap Jenderal Nasution, termasuk 12 kapal selam, belasan kapal roket cepat, pesawat-pesawat Angkatan Laut, dan helikopter dan peralatan amfibi untuk KKO, lebih kurang 3 resimen.
Nah, Angkatan Udara memperoleh pesawat jet tempur, pesawat pembom, dan sistem pertahanan udara beserta radarnya. Sedangkan untuk Angkatan Darat terbatas pada tank dan perlengkapan artileri. Bukan Kontrak senang, tersebut masih akan terus disesuaikan kebutuhannya untuk 1 semester ke depan. Pasalnya, sistem persenjataan Uni Soviet yang dialihkan untuk Indonesia memerlukan waktu dalam operasionalnya yang meliputi proses pengiriman, persiapan pangkalan udara dan laut, serta pelatihan teknisi. Oleh karenanya, Indonesia masih terikat untuk melanjutkan pembelian senjata dari Uni Soviet pada bulan Juni 1961-an. Walaupun belum siap tempur, persenjataan dari Uni Soviet memberi suntikan moral bagi Angkatan Perang Indonesia. Menurut Johannes, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia yang memperoleh senjata berat termutakhir dari Uni Soviet. Wow, satu-satunya. Beberapa di antaranya Negara seperti Asia. pesawat bomber jarak menengah Tu-16 dan pesawat jet tempur MiG-21. Untuk mengimbangi Karel Dorman, Indonesia memesan sebuah kapal penjelajah Uni Soviet yang kemudian dinamai KRI Irian Barat, Wow. yang berbobot 16.640 ton. Nah, tak ayal lagi kekuatan militer Indonesia pada saat itu merupakan yang terkuat di belahan bumi bagian selatan. Nah, sejarawan yang mendalami kajian Asia menyebutkan keberhasilan misi Jenderal Nasution berdampak besar terhadap pertarungan Perang Dingin. Pengaruh Uni Soviet kian menguat di tubuh Angkatan Perang Indonesia. Pimpinan Angkatan Darat seperti Jenderal Nasution yang anti komunis sekalipun bersimpati atas jasa Uni Soviet memodernisasi alat tempur TNI. Bantuan militer Uni Soviet secara signifikan telah memperkuat posisi Moskow di Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Indonesia. Di sisi lain, peran Uni Soviet di Indonesia membuat Presiden John F. Kennedy yang baru terpilih jadi gelisah. Pemerintahan Soekarno yang condong ke blok Uni Soviet mulai memaksa Amerika untuk ikut ambil bagian dalam konflik Irian Barat. Nah, Gedung Putih hanya akan dihadapkan pada dua pilihan, Indonesia atau Belanda. Lalu John F. Kennedy bertanya ke Soekarno, "Mengapa Anda menginginkan Irian Barat?" Tanya Kennedy sembari menjelaskan bahwa orang Papua yang beras Melanesia beradat dengan orang Indonesia pada umumnya, yaitu Melayu Mongolit. Kennedy juga mengingatkan uang yang dikeluarkan oleh Belanda untuk mengelola wilayah tersebut lebih banyak daripada hasil yang didapatkan. Wilayah itu adalah bagian dari negara kami. Irian Barat harus segera dilepaskan, ujar Soekarno. Soekarno membalasnya dengan mengurangi analogi. "Apakah rakyat Amerika semuanya ras kulit putih?" Tanya Soekarno. "Sebuah bangsa bukan sekedar masalah ras atau warna kulit. Ya, betul. Sebagaimana Bukan orang-orang warna kulit hitam dan berwarna lainnya di Amerika." Soekarno menjelaskan maksudnya bahwa Indonesia terdiri dari macam-macam ras. Betul. Karena di Indonesia kita tahu ada 1,300 suku, lagi banyak. Okey, kita dah tonton sama-sama tadi bagaimana katanya kenapa gara-gara inilah militer Indonesia ditakuti kerana Rusia. Di belakang Indonesia daripada zaman Soekarno dulu lagi, Indonesia sudah rapat dengan Rusia. Bagaimana Soekarno pergi ke sana untuk membeli senjata ataupun alutsista yang canggih-canggih untuk kegunaan militer di Indonesia. Dan katanya di sini juga Rusia memberi kepercayaan dan memberi senjata berat, maksudnya macam tank baja ke apa, pesawat tempur ke, adalah Indonesia adalah negara yang pertama di Asia yang Rusia beri untuk senjata-senjata berat tersebut. Wow, begitu yakinnya, begitu percayanya Presiden Rusia kepada Indonesia dan sanggup memberi peralatan berat ataupun senjata berat kepada Indonesia untuk orang ataupun negara yang pertama sekali di Asia pada zaman itulah. Guys, begitulah baiknya antara Rusia dan Indonesia, dan masih berkekalan hingga kekini dan masih kita tengok kan bagaimana Bapak Putin masih rapat dengan iaitu Bapak Jokowi, dan kita nampak hingga sekarang. Betul tak guys? So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bro Zul channel ini
Jika tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube. Saya minta maaf sekiranya ada tersilap kata, tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction, kerana saya hanya manusia biasa, tidak akan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. Maafkan saya guys. So, Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.